Assalamualaikum. Halo adik-adik, masih ingatkah kalian tentang ciri-ciri makhluk hidup? Kali ini kita akan melanjutkan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Kali ini mari kita bahas satu persatu ciri-ciri makhluk hidup. Coba adik-adik perhatikan gambar tersebut. Apakah kalian menemukan ciri-ciri makhluk hidup di gambar tersebut? Ya, makhluk hidup dapat bergerak. Makhluk hidup bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang dengan sirip. Lalu bagaimana cara tumbuhan bergerak? Tumbuhan juga bergerak. Gerak pada tumbuhan terjadi karena ada rangsangan dari luar. Rangsangan yang menyebabkan tumbuhan bergerak diantaranya adalah cahaya. Rangsangan berupa sentuhan juga dapat menyebabkan tumbuhan bergerak. Gravitasi bumi serta perubahan suhu juga berpotensi menyebabkan tumbuhan melakukan gerak. Bernafas. Makhluk hidup dapat bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernafas dengan paru-paru. Ikan bernafas dengan insang. Apakah hewan selain ikan juga bernafas? Sebagian besar makhluk hidup yang ada di darat bernafas menggunakan paru-paru. Ada juga hewan yang bernafas dengan trakea. Lalu, apakah tumbuhan juga bernafas? Seperti makhluk hidup lainnya, tumbuhan juga melakukan peristiwa pernapasan. Pernapasan pada tumbuhan melalui mulut daun atau stomata. Ciri yang ketiga yaitu tumbuh. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Coba kalian ingat-ingat, apakah tinggi badanmu bertambah dibandingkan saat kamu masih kelas 1? Bagaimana dengan hewan-hewan di sekitarmu? Pernahkah kamu mengamati pertumbuhan hewan yang ada di sekitarmu? Ceritakan hasil pengamatanmu. Ciri yang keempat yaitu berkembang biak. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Tumbuhan juga berkembang biak. Tumbuhan berkembang biak secara generatif atau dengan biji dan vegetatif atau tanpa biji. Coba sebutkan nama-nama hewan beserta cara berkembang biaknya. Supaya lebih mudah, masukkan ke dalam tabel ya. Ciri yang kelima, makan dan minum. Apakah tumbuhan memerlukan makanan? Apa makanan untuk tumbuhan? Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Ya, tumbuhan memerlukan makanan. Tumbuhan adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Proses membuat makanan pada tumbuhan disebut fotosintesis. Fotosintesis terjadi dengan bantuan sinar matahari. Ini adalah proses fotosintesis. Tumbuhan mengambil air dari dalam tanah dan juga karbon dioksida dari udara, dibantu dengan adanya sinar matahari. Hasil dari fotosintesis ini adalah oksigen dan glukosa. Oksigen akan dilepaskan tumbuhan ke udara, sementara glukosa akan diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Peka terhadap rangsang. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan, dengan cepat kita akan menutup mata. Daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Nah, itu tadi ciri-ciri makhluk hidup ya. Coba sekarang kita sebutkan ciri-ciri makhluk hidup yang telah kita pelajari. 1. Bergerak. 2. Bernafas. 3. Tumbuh. 4. Berkembang biak. 5. Makan dan minum. 6. Peka terhadap rangsang. Dapatkah kalian membuat kalimat? Pasti bisa ya. Baiklah,
Buatlah kalimat menggunakan kata-kata berikut: berkembang biak, makanan, tumbuh, bernafas, bergerak. Manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna. Manusia dapat melakukan gerak dengan bermacam-macam cara. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini berisi tentang gerakan-gerakan yang bisa dilakukan oleh manusia. Itu berjalan ke samping kiri, berjalan ke samping kanan, berjalan ke depan, berjalan ke belakang. Coba ikuti berbagai gerak berjalan dan berlari seperti gambar ya. Pasti kalian bisa. Lalu, cobalah melakukan gerakan gabungan antara jalan dan berlari seperti gambar berikut. Buatlah kelompok yang terdiri atas 5 anak. Ikuti tahapan kegiatan seperti berikut. 1. Buat barisan di depan garis awal. 2. Adalah berjalan maju dari garis start menuju garis finish. 3. Berjalan mundur dari garis finish kembali menuju garis start. 4. Berlari maju dari garis start menuju garis finish. Dilanjutkan dengan berlari mundur dari garis finish menuju garis start. Dan kemudian amati kelompok yang dapat menyelesaikan lebih cepat. Nah, bagaimana? Apakah kalian bisa mempraktekannya? Terus bagaimana cara agar kamu dapat menyelesaikan kegiatan berjalan dan berlari dengan cepat? Coba tuliskan di bukumu ya. Kekuatan kaki menjadi faktor utama keberhasilan dalam kegiatan perlombaan kombinasi gerak berjalan dan berlari. Dalam setiap perlombaan, selalu ada yang menang dan kalah. Pemenang harus bersyukur dan tidak boleh sombong ya. Sebaliknya, yang kalah tidak boleh berkecil hati dan harus terus berusaha. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu, juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Lalu, apa saja hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup? Sikap manakah dari sikap bersyukur tersebut yang pernah kamu lakukan? Tuliskan waktu serta cara serta alasan kamu melakukannya. Lalu ceritakan di depan teman atau orang tuamu ya. Lalu bersyukur itu artinya apa? Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, kalian juga bisa belajar bersama ayah bunda ya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.